Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang UUPA tahun 1960 bab 4 yaitu ketentuan-ketentuan peralihan pasal 53 sampai 58. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Asarfia Febrianti. Saya Rodatul Syarifah Ulia. Saya Bunda Hindawati. Saya Isalina Filia. Saya dari Ratnasari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum agraria. Hukum agraria merupakan keseluruhan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang agraria. Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peran yang sangat penting karena dalam kenyataan akan berhubungan selama-lamanya antara manusia dengan tanah. Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa hubungan manusia dengan tanah sangatlah erat karena tanah merupakan model hidup dari manusia. Pasal 53 ayat 1 menjelaskan tentang hak-hak yang sifatnya sementara, sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf H. Ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini, dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. Kemudian pasal kedua menjelaskan tentang ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini. Pasal 54 berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, telah menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundangan yang bersangkutan dianggap hanya berkewarganegaraan di Indonesia saja menurut pasal 21 ayat 1. Tetapi pada tanggal mulai berlakunya, undang-undang ini belum mendapat pengesahan akan terkena oleh ketentuan konversi pasal 1 ayat 3, pasal 2 ayat 2, dan pasal 8. Tetapi setelah pengesahan penolakan itu diperolehnya, maka baginya terbuka kemungkinan untuk memperoleh hak atas tanah sebagai seorang yang berkewarganegaraan Indonesia Tunggal. Hal itu berlaku juga bagi orang-orang yang disebutkan di dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959, yaitu sebelumnya diperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang. Kemudian pada pasal 55 ayat 1 yaitu hak-hak asing yang menurut ketentuan konversi pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 dijadikan hak usaha-usaha dan hak guna bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Kemudian pada pasal 2 hak-hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu diperlukan oleh undangan-undangan yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana. Barat Nayo. Pasal 56, selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk,
maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat, tempat, dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagai atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Kemudian pada pasal 57, selama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hipotek tersebut dalam Kitab Undang-Undang, Hukum Perdata Indonesia, dan kredit verban tersebut dalam Statblad 1908 nomor 542 sebagai yang telah diubah dengan Statblad 1937 nomor 190, di mana hak tanggungan dalam pasal 50 tersebut adalah hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Pada pasal 58 ini, selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu. Permasalahan pada pasal 53-58 ini adalah perjanjian bagi hasil di Kabupaten Sleman masih dilakukan secara hukum kebiasaan yang telah mereka laksanakan secara turun-temurun. Perjanjian ini dimulai dengan adanya persetujuan antara pemilik tanah dengan penggarap untuk menggarap lahan pertanian. Hal ini biasanya diawali oleh pemilik tanah yang menawarkan petani penggarap untuk menggarap lahan pertanian sehingga perjanjian tersebut berbentuk lisan. Sehingga mengenai jangka waktu perjanjian tidak ditentukan, tidak ada kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban, serta berakhirnya perjanjian yang tidak dilaporkan kepada kepala desa. Permasalahan ini diselesaikan pada UUPA pada pasal 57-58. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.